Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fian. Kali ini kita kembali lagi ke pembelajaran daring dikarenakan kelas 6 sedang melaksanakan ujian sekolah. Ya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai lambang-lambang pramuka. Di sini ada beberapa lambang yaitu lambang tanda pelantikan, tanda baru, dan kemudian lambang pandu dunia. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai tanda pelantikan. Nah, tanda pelantikan di sini ada yang berbentuk ini persegi namun diputar ya, dan kemudian di sini ada yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau ini, yang lambang yang ini, yang berbentuk seperti persegi diputar atau berbentuk seperti intan atau berlian, nah ini digunakan untuk laki-laki. Kalau yang lingkaran digunakan untuk perempuan. Kemudian di sini ada lambang pandu dunia. Nah, lambang pandu dunia ini berbentuknya persegi, ini digunakan untuk laki-laki. Kemudian yang berbentuk lingkaran digunakan untuk perempuan. Kemudian di sini ada tanda barung. Barung itu artinya adalah kelompok. Di sini ada warna merah, hijau, ada lagi ada warna biru dan sebagainya. Ini menandakan kalau yang ini kelompok merah dan ini adalah kelompok hijau. Kemudian di sini Pak Guru akan mengatakan bahwa yang namanya pramuka itu pasti mengajarkan kita untuk menjadi anak yang mandiri. Nah, mandiri itu apa sih Pak? Mandiri itu adalah melakukan sesuatu kegiatan, apapun kegiatan itu, dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, semisal orang tua, kakak, ya atau nenek atau kakek, tidak, tapi dilakukan dengan sendiri. Nah, contoh sifat mandirinya itu ya adalah memakai seragam sendiri. Jelas, kalian kelas 3 itu harus sudah bisa memakai seragam sendiri. Kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, buku, tas, pensil, pulpen, ya, dan sebagainya yang perlengkapan sekolah itu disiapkan sendiri agar ketika saat pembelajaran tidak tertinggalan. Yang ketiga yaitu membereskan kamar tidur sendiri. Jelas, apalagi ini kamar tidur kalian sendiri, kalian bangun tidur itu seharusnya membereskan tempat tidur, bukan malah orang tua kalian yang membereskan tempat tidur kalian. Jangan seperti itu ya anak-anak. Kalian harus mandiri ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai simbol Pancasila. Nah, simbol Pancasila ya, sebelum kita masuk ke simbol-simbol, kita mengingat bahwa Pancasila itu ada 5 sila, karena panca itu artinya 5. Nah, sila yang pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu simbolnya adalah bintang. Bintangnya ini berwarna seperti emas ya. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya itu adalah pohon beringin. Yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, di sini lambangnya adalah kepala banteng. Ya, yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu lambangnya ini ada padi, kemudian kapas. Nah, itu tadi simbol-simbol Pancasila. Selanjutnya, nah, kita tadi sudah mempelajari lambang pramuka, lambang-lambang atau simbol-simbol pada Pancasila. Sekarang kita masuk ke makna lambang SD. Ya, pasti kalian pernah melihat simbol SD ini kalau kalian menggunakan seragam merah putih. Nah, di seragam merah putih kalian, terutama di kantong, itu seperti ada logo atau simbol atau lambang. Nah, ini seperti ini. Wah, ternyata lambang ini memiliki arti sendiri. Dari setiap ini, bagian-bagiannya itu memiliki arti. Yang pertama akan kita pelajari yaitu bunga bintang. Nah, di sini bunga bintang. Itu jumlah ininya, jumlah sisinya itu ada 5. Ini melambangkan adalah Pancasila yang jumlahnya ada 5. Kemudian di sini
kita lihat ada laki-laki dan perempuan membuka buku, itu maksudnya adalah menuntut ilmu dengan giat ya. Yang namanya menuntut ilmu pasti membuka buku ya. Kemudian di sini ada butir padi jumlahnya 17, itu melambangkan tanggal kemerdekaan kita, yaitu 17, tanggal 17. Kemudian 8 lipatan pita, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8 atau Agustus. Ya, kemudian ada 4 kapas dan 5 daun kapas. Nah, ini kapas yang putih ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian 5 daun kapas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau kita gabungkan itu menjadi 45, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian di sini ada warna coklat, itu melambangkan tanah di bumi Indonesia itu berwarna coklat. Yang terakhir merah putih jelas, warna merah putih itu warna bendera Indonesia. Setelah di SMP kita lanjut ke SD, jadi kita sudah mempelajari simbol SD, kemudian kita melanjut ke lambangnya SMP ya. Pastikan setelah SD nanti kalian lanjut ke SMP. Nah, di sini ada simbol juga atau lambang juga. Ini memiliki arti hampir sama, hanya ada beberapa tambahan. Nah, bunga bintang tadi Pancasila, buku terbuka tadi menuntut ilmu dengan giat ini ya. Ini bunga bintang, ini buku terbuka. Kemudian ada yang namanya kunci pas. Nah, ini kunci pas ini artinya itu kemauan bekerja keras. Kemudian di sini ada tangan yang terbuka, ini 2 tangan nih yang terbuka. Itu maksudnya adalah ringan tangan atau suka menolong. Kemudian biduk atau perahu, ini biduk bentuk seperti perahu. Siswa itu harus melaju meraih masa depan. Yang kemudian ada ini seperti pelangi, warnanya merah putih, itu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kemudian ada tulisan OSIS, Pak. Apa itu OSIS, Pak? Nah, OSIS itu adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Kemudian warna ini kuning, yang menjadi warna belakangnya, warna dasarnya itu adalah melambangkan kehormatan. Yang terakhir jelas ini warna merah putih, warna bendera Indonesia. Nah, selanjutnya kita kembali ke pramuka lagi. Di pramuka itu ada 10 tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, tanda kecakapan khusus ini ada wajib, yaitu yang pertama ini lambangnya itu seperti yang kita lihat kalau lihat ambulan. Nah, ini lambangnya seperti di ambulan itu artinya adalah kita menguasai yang namanya P3K. Jadi kalau kalian sebagai pramuka sudah menguasai P3K, nanti kalian diberi simbol atau tanda kecakapan khusus seperti ini. Kemudian yaitu yang selanjutnya ini seperti rumah, itu artinya penata rumah. Kemudian di sini ada simbol mata, yaitu artinya pengamat. Kemudian di sini ada simbol kompor beserta api, itu artinya itu memasak ya. Jadi kalian harus bisa memasak. Kemudian di sini kecakapan khusus yang selanjutnya itu adalah seperti tenda. Itu maksudnya adalah cakapan khusus yaitu bisa sudah berkemah atau memiliki skill untuk berkemah. Kemudian nah di sini ada semacam apa ya? Semacam ya tabungan ya. Nah, itu ini di sini artinya itu adalah gemar menabung. Kemudian di sini ada alat jahit yaitu menjahit. Di sini ada yang untuk alat nyiramkan air ke tanaman, itu berarti kecakapan berkebun. Nah, di sini ada kentongan beserta pemukulnya, itu maksudnya adalah kecakapan untuk mengamankan kampung. Dan yang terakhir di sini ada gambar orang, kemudian sedang seakan-akan seperti sedang jalan, berarti kalian sudah bisa menguasai yang namanya gerak jalan. Nah, itulah ada tadi 10 tanda kecakapan khusus yang ada di dalam pramuka. Oke, sekian saja penjelasan dari Pak Fian. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita kembali lagi ke online untuk sementara waktu. Nanti insya Allah
kita akan kembali mengadakan konsultasi pendidikan setelah kelas 6 selesai dalam ujian. Apabila ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan, Pak Guru minta maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.